pagi semuanya. Salam sehat, salam di dalam Tuhan. Kita akan ibadah online, tapi kita mengucap syukur dengan alam terbuka yang Tuhan kasih, yang Tuhan berikan dengan kasih setia Tuhan, kesehatan yang baru, kuasa Tuhan dinyatakan. Mari Bapak Ibu, teman-teman semua, anak muda, semua yang mengikuti online dan ibadah online ini, kita akan membahas dan kita sharing sama-sama tentang bagaimana secara finansial, secara keuangan, secara kehidupan nyata dalam keseharian, dengan kuasa Tuhan kita bisa berjalan bersama-sama dengan tubuh yang sehat. Masa-masa pandemik begini kita bisa melakukan apapun dengan catatan mengikuti anjuran pemerintah, mengikuti protokol kesehatan, jaga imun. Yang terpenting kita bisa menjalani hidup ini. Mari kita nikmati berkat Tuhan, karena berkat Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Tidak ada satupun yang dapat menghalangi bahwa Tuhan memberikan kuasanya terhadap kita semua. Saya juga berdoa untuk setiap teman-teman, saudara, kerabat, dan teman-teman semua yang terkena COVID. Mari kita akan jalani kehidupan kita secara maksimal, dan berdoa juga untuk kesehatan, berdoa juga untuk mereka yang di rumah sakit, mereka yang terbaring terpapar. Mari kita berdoa buat mereka ada kesembuhan. Kita berdoa semua bisa terhalau dengan COVID ini. Mari kita berdoa bersama-sama, kita seiman, sehati, minta kepada Kristus, minta kepada Yesus untuk kesembuhan bagi setiap orang-orang yang sakit. Berdoa juga untuk setiap para medis di rumah sakit. Kita berdoa juga untuk para tim dokter untuk selalu sehat untuk menangani COVID ini. Begitu banyak hal yang terjadi saat hari-hari di masa-masa pandemi, tapi kita bersyukur kita bisa menyembah Tuhan, kita bersyukur kita bisa menikmati janji Tuhan. Terkadang orang berpikir, aduh masa pandemik, masa keuangan sulit, aduh masa pandemik, semua sakit. Kita berdoa biar Tuhan melepaskan dan menghalau segala sesuatu dengan kuasanya Tuhan. Saat ini saya akan membagikan secara hal tentang keuangan. Ketika kita mengalami hal-hal yang harus istilahnya mengirit, harus kita betul-betul mengepres tentang keuangan. Aduh saya dirumahkan, aduh saya harus on off dalam pekerjaan, aduh saya bisnisnya merosot. Tapi percayalah bahwa Tuhan akan memberikan mental yang kuat bagi setiap kita. Mental yang kuat, mental yang betul-betul bisa mengatur. Contohnya seperti ini, aduh saya sekarang keuangannya cuma sedikit. Yuk kita atur pos-posnya. Yuk kita atur, oh belanja ini segini, belanja ini segini, pos ini segini. Kadang-kadang kita berpikir, aduh beli ini kurang, untuk ini kurang gitu. Secara manusia setiap orang tuh selalu pengennya lebih, pengennya bergaya, pengen beli ini, pengen beli itu. Aduh tetangga saya beli ini, tetangga saya beli itu. Tapi mari kita cukupkanlah dengan yang ada. Apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, itu yang kita beli. Tapi ketika kita mengalami hal-hal yang betul-betul harus mengencangkan ikat pinggang kita secara keuangan, mari kita mulai mengatur. Mari kita belajar dengan mentalnya Tuhan. Mari kita belajar dengan mental, kita cukupkan apa yang ada. Contohnya, aduh saya nggak bisa ke mall karena PSBB. Aduh saya nggak bisa kemana-mana karena banyak yang COVID. Mari yuk kita tunduk kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan pilih pemerintah kita untuk mengatur, menurut pemerintah, ayo di rumah, yuk kita belajar tunduk kepada pemimpin kita. Menurut para hamba-hamba Tuhan, ayo di rumah, ibadah online, yuk kita ikuti ibadah online. Jangan berkerumun, yuk kita ikuti tidak berkerumun. Kita sehat, ayo vaksin, yuk kita vaksin sama-sama, tapi tidak berkerumun. Biar semuanya itu semua menjadi sehat, menjadi kuat, dan keuangan kita juga kita bisa mengatur secara baik. Saya mau bagikan firman Tuhan di Amsal 1 ayat 7. Saya bagikan biar setiap teman, saudara kita semua, kita mengalami janji Tuhan yang Tuhan berikan dengan kuasanya, yang Tuhan janjikan dengan firman-Nya. Kita bagikan di
Amsal pasal 1 ayat 7. Amsal pasal 1 ayat 7 saya akan bacakan. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ketika kita diberitahu oleh firman Tuhan, takut akan Tuhan, bukan takut gentar dan ketakutan, bukan secara itu. Kita takut COVID, tapi kita juga jadi tidak menjadi ketakutan, tapi takut akan Tuhan itu adalah hormat. Takut akan Tuhan itu adalah hormat dan menghargai Tuhan sebagaimana Tuhan adanya. Saudara, Bapak, Ibu, kadang-kadang kita terkecoh dengan pikiran kita, terkecoh dengan apa yang kita lakukan. Udahlah nggak usah ibadah, udahlah nggak usah online, semuanya juga udah ditutup, semuanya. Tapi kita tidak dibatasi dengan menyembah kepada Tuhan, tidak dibatasi dengan kita menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Ketika kita banyak alasan dalam pikiran kita, tapi kita tidak boleh penuh alasan dalam pikiran kita. Kalau kita mau menyembah Tuhan, masuklah ke kamar dengan sendirinya, kita akan berdoa. Ketika kita menyetir mobil, ketika menyetir motor, kita mau kerja, kita bisa berkomunikasi dengan Roh Kudus. Tuhan, bersyukur untuk hari ini. Tuhan, bersyukur untuk setiap berkat yang Kau berikan. Itu yang menjadi janji Tuhan. Ketika mengucap syukur, ketika kita memberikan apa yang ada pada kita, Tuhan akan memberkati kita. Saya percaya baik semuanya, Bapak, Ibu, teman-teman, saya percaya bahwa ada kuasa Tuhan dinyatakan di dalam setiap hidup kita. Tidak dibiarkannya orang benar itu jatuh tergeletak. Tidak dibiarkannya ketika menyembah Tuhan itu kita terperosok dalam kehidupan. Percayalah bahwa satu hal, janji Yesus itu adalah kemenangan. Kita tidak pernah dibikin kesusahan, kesengsaraan. Ketika kesengsaraan itu datang, Tuhan izinkan kesengsaraan itu datang untuk membangun iman kita menjadi kuat. Seperti firman Tuhan katakan, takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Hikmat itu apa? Hikmat itu secara pikiran, bisnis, keuangan. Hikmat itu mengelola sesuatu yang bisa menghasilkan. Ketika pikiran kita menjadi curang dalam kesusahan, contohnya misalnya masa pandemi, gue bisa melakukan sesuatu, udah aja bohongin orang, udah aja curang sama orang juga nggak akan tahu gue bisa menghasilkan. Nah, hikmat Tuhan itu yang akan menghapuskan semuanya. Ketika kita tunduk kepada firman Tuhan, ketika kita tunduk kepada Tuhan, berkat itu akan mengalir. Supranatural itu akan ada. Percayalah bahwa kuasa Tuhan dan janji Tuhan ada pada setiap kita. Jangan pernah takut mengalami sesuatu apapun. Jangan pernah mengalami ketakutan. Takut boleh, wajar secara manusia. Tapi ketakutan itu jangan. Ketakutan itu menjadi gentar menghadapi sesuatu. Baru-baru ini saya mendengar ya, saya betul-betul sedih banget. Anak muda, umur 25 atau 27 lah, bunuh diri di Kings, loncat, mati. Sia-sia hidup karena ketakutan, buntu, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi firman Tuhan katakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi segala sesuatu jangan menjadi ketakutan gitu. Takut boleh secara manusia, tapi menjadi ketakutan untuk melangkah itu jangan. Bisnis peluang tuh banyak loh, saudara sekalian. Hari-hari ini, yuk kita belajar online. Yuk belajar bagaimana cara melangkah-langkahnya online. Langkah-langkahnya UMKM secara pemerintah menggalakkan hari-hari ini. Ayo kita bikin kue, bikin barang, bikin sesuatu yang menghasilkan, jual di online, masuk ke Facebook, masuk ke IG, masuk kemana, bikin TikTok untuk berjualan, laku. Jangan patah semangat, jangan patah sesuatu yang saya emang gak bisa apa-apa. Tuhan kasih hikmat, yang Tuhan bilang takut akan Tuhan akan diberikan hikmat dan pengetahuan. Yuk mari teman-teman, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, kita pasti bisa melewati hal-hal yang sulit sekalipun. Jangan takut mengalami apapun, karena Tuhan beserta dengan kita. Kita baca di Filipi 4 ayat 6. Saya membagikan buat Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Dia segala sesuatu yang kita alami itu indah adanya. Filipi 4 ayat 6. Sebentar saudara-saudara, kita Filipi 4 ayat yang ke-6.
dan ketujuh. Saya bacakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kadang-kadang kita lupa dengan ucap syukur. Pernah nggak kita misalkan kita dapat berkat, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan. Saya bersyukur. Kebetulan saya baru vaksin kemarin. Saya pulang-pulang, aduh, saya bersyukur saya dapat vaksin. Saya bersyukur saya dapat kesehatan yang dari Tuhan, tidak kena COVID. Dengan ucapan syukur itu Tuhan sudah disukakan dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita lupa loh dengan kehidupan kita untuk mengucap syukur. Saya bacakan sekali lagi ya. Janganlah hendaknya kalau kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah. Jadi Tuhan mengubah situasi itu yang di dalam kita. Jadi damai sejahtera Allah ada pada kita pada saat kita mengucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, melampaui pikiran kita, melampaui perasaan kita, melampaui situasi kita, itu akan memberikan segala yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiran kita, akan memelihara hati dan pikiran yang nggak jadi butek, nggak menjadi takabur. Cek Sunda namanya tekawur. Aduh, panik. Gimana ngatasinnya semuanya? Entah panik, entah jadi udul-udulan, entah jadi aur-auran pikiran anak. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran akan memelihara hati dan pikiranmu. Coba bayangkan betapa indahnya punya Tuhan yang hidup. Betapa indahnya Tuhan itu peduli sama kita. Sampai Tuhan peduli sama hati kita. Tuhan peduli sama pikiran kita. Tuhan peduli sama jiwa kita. Sekali lagi saya bacain ya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Jangan lupa doa. Jangan lupa minta permohonan supaya sehat, supaya diberkati, supaya dilimpahkan berkat, supaya janji Tuhan dinyatakan. Jaga hati, jaga pikiran, jaga imun, jaga kesehatan. Jangan berkerumun, yuk entang berkerumun, miluan berkerumun. Ya itu tidak sesuai. Jadi jaga hati, jaga pikiran dalam doa. Jadi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semua. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Baik dalam keuangan, baik dalam kesehatan, dalam keluarga, pergaulan, bisnis, apapun yang kita kerjakan, pikirkanlah semuanya itu. Apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang dijanjikan Tuhan akan hidup di dalam berkat Tuhan. Mari, satu, mengucap syukur. Satu hal yang tidak bisa dihapuskan adalah kasih. Dengan kasih kita bisa melakukan apapun juga, semuanya bisa melakukan sesuatunya di dalam kasih. Yuk kita praktekin di dalam kasih. Yuk kita praktekin di dalam iman kita kepada Kristus, kepada Yesus yang hidup, yang memberkati kita. Berapa banyak orang diberkati, berapa banyak orang yang kesusahan. Kita jangan tutup mata dengan orang yang kesusahan. Yuk kita topang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sakit. Yuk kita kunjungin tapi tidak bertemu. Kita bawa makanan, gantungin di pelatarannya. Kita WA, saya udah ngirim makanan, ambil di depan. Itu sebuah kasih yang menyatakan kasih yang sempurna bagi kita yang mengasihi Tuhan. Yuk Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tidak sempurna, tapi mari kita bergandengan tangan. Melalui online kita bisa menyapa, melalui digital kita bisa berdagang, melalui apapun juga. Sekarang itu zamannya udah canggih loh Bapak Ibu, saudara-saudara.
dengan ketik-ketik jari itu bisa apapun kita bisa lakukan. Mau menghasilkan, mau membagi kasih, mau persekutuan, mau membagikan sesuatu, yuk kita bagikan lagi yuk dengan kasih setia. Saya mau bagikan sesuatu gini. Tidak ada yang bisa kita lakukan dengan kita berbagi, itu adalah dengan kasih. Dengan kasih kita itu kita bisa bagikan sesuatu. Dengan kasih kita bisa berjualan. Contohnya begini, seperti saya kan berjualan nih, berjualan baju ya. Saya di garment, saya berjualan baju. Saya online. Banyak hal seperti ini. Kita jualannya baju A dengan kodenya begini. Ketika orang menerima online, bajunya B, jelek gitu ya. Yuk kita terapin kebenaran gitu loh. Apa yang kita jual, apa yang kita ucapin, sesuai yang kita jual, sesuai yang kita ucapin. Jadi jangan menyimpang ke kanan, jangan menyimpang ke kiri untuk penghasilan kita begitu banyak gitu loh. Jadi yuk kita bagiin sesuai apa yang kita ucapin, apa yang kita promosiin, apa yang kita bagiin, itu sesuai apa yang kita inginkan, itu sesuai dengan janji firman Tuhan, adalah kebenaran dan kasih. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini bersyukur karena Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semua. Saya sekali lagi bagikan yang di rumah sakit, yang di rumah, yang sedang berbisnis. Amsal 1 ayat 7 yang berkata, janji Tuhan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi semuanya diberikan kepadamu, istilahnya begitu. Jadi terima kasih untuk semuanya yang menonton acara ini, yang menonton online ini. Jadi semuanya kita akan mendapatkan berkat Tuhan. Amin. Kita saat ini kita berdoa, kita berdoa untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, dan pesan hari ini adalah segala sesuatu yang kita kerjakan itu biarlah menyenangkan hati Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan itu menyenangkan hati Tuhan, dan takut akan Tuhan adalah itu yang akan diberkati Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa, kita mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, untuk teman-teman saudara yang menonton acara ini. Tuhan, Engkau berkati Tuhan, biar janji Tuhan ada atas mereka semua Tuhan. Kami memberkati orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kami memberkati teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang menonton acara ini Tuhan. Berkati dengan kuasa Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan berkat Tuhan secara finansial, secara keuangan, secara bisnis Tuhan. Dan ajarkan untuk mengelola keuangan dengan benar. Kami percaya Tuhan, pada saat kami melakukan hal yang sama Tuhan, Engkau memberkati kami semua Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan hamba-hamba Tuhan. Engkau memberkati juga semuanya Tuhan dengan kasih Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati dengan kasih setia Tuhan. Bapak, kami percaya ada kuasa Tuhan dinyatakan bagi kami semua Tuhan. Berkati Tuhan untuk orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan, untuk teman-teman kami Tuhan, untuk semuanya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk JPI Tuhan, kami berdoa. Ketika kami beribadah online Tuhan, kami percaya roh yang sama, roh yang menyembah Tuhan itu ada atas kami Tuhan. Kami percaya ada kuasa Tuhan dinyatakan. Biarlah semuanya itu mendatangkan berkat bagi kami semua Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan Tuhan menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Biarlah blessing untuk kami semua Tuhan, blessing untuk kami semua. Kami berdoa juga untuk Indonesia Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, zona merah, zona hitam di mana-mana Tuhan. Kami berdoa ada kuasa Tuhan di negeri ini Tuhan. Mujizat Tuhan boleh terjadi Tuhan. Ada kesembuhan. Kami berdoa untuk para dokter, para medis Tuhan, para rumah sakit Tuhan. Berkati, berikan kesehatan yang full. Kami minta kuasa Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu terjadi Tuhan. Ada kesehatan Tuhan. Nyatakan corona di negeri ini. Nyatakan corona di mana-mana Tuhan. Biarlah roh maut oleh kami hancurkan ke jurang maut Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan di negeri ini. Kuasa Tuhan dinyatakan di mana-mana Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus diberkati setiap kami Tuhan. Segala pujian, segala hormat kami syukur naikkan kepada Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada pengumuman ibadah minggu depan itu pukul 9. Sharing adalah Pak Daniel Suwito, ibadah online pukul 9. Mari Bapak Ibu saudara-saudara semua yang ibadah online, kita akan menikmati sampai minggu depan. Shalom, puji Tuhan.